Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Untuk hari ini Bang Satrio akan membahas Girl From Nowhere episode 2. Yang belum nonton episode 1-nya lebih baik ditonton dulu episode 1. Di episode 2 ini film berfokus kepada Nano yang menjadi korban pemeriksaan dan pembunuhan oleh teman sekolah barunya. Gimana, penasaran dengan alur cerita filmnya? Tanpa basa-basi lagi, sekui langsung saja ke alur cerita filmnya. Di scene awal, Nano tampak sedang berjalan di lorong sekolahan. Dia baru saja pindah ke sekolahan tersebut. Kabar kedatangan Nano membuat beberapa siswa basket tertarik kepadanya. Mereka bahkan bolos latihan dan datang ke kelas Nano untuk melihat murid baru yang terlihat cantik dan seksi tersebut. Hingga akhirnya mereka bertiga dihukum oleh pelatih basket mereka untuk lari di halaman sekolah. Pesona dan kecantikan wajah Nano sangat menarik banyak perhatian siswa di sana. Tapi tak banyak juga dari mereka yang berpikiran buruk mengenai Nano. Bahkan mereka membahas keburukan Nano di grup chatting. Salah satu siswa basket penggemar Nano bernama Hawk menghampiri Aitim yang merupakan teman sekelas Nano. Hawk di sini menitipkan makanan ringan agar diberikan kepada Nano. Hal itu membuat Aitim tampak sedikit tidak suka, apalagi saat Nano menolak makanan ringan itu dan memberikannya kepada Aitim. Gadis itu bahkan menyarankan diet kepada Aitim hingga membuat temannya merasa tersinggung dan pergi keluar kelas. Pada jam istirahat, 3 siswa basket yang sedang mengincar Nano mencegat Tao dan Aitim untuk memberikan 2 tiket konser band Jepang kepada kedua gadis tersebut. Mereka bertiga meminta Tao dan Aitim untuk mengajak Nano datang ke pesta yang akan diadakan di rumah Hawk. Tapi karena merasa dimanfaatkan, Aitim menolak tiket itu dan pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Aitim semakin kesal kepada Nano karena Nano terang-terangan menolak mawar pemberian dari Hawk. Aitim bahkan menulis keburukan Nano di grup chatting dan mendapatkan tanggapan dari banyak teman-temannya, sehingga membuatnya merasa senang. Sepulang sekolah, Neung menghampiri Tao untuk memintanya mengajari pelajaran matematika. Dengan senang hati, Tao mengiyakan hal tersebut. Tapi saat gadis itu sibuk menjelaskan, Neung justru mengalihkan perhatiannya kepada Nano. Dan itu membuat Tao merasa jengkel hingga pergi meninggalkan kelas. Aitim yang melihat sahabatnya pergi segera menyusul Tao. Dia menemukan Tao sedang menangis di dalam toilet dan menyadari jika si sahabat menyukai laki-laki yang justru menyukai Nano. Setelah keluar dari toilet, Tao memutuskan untuk mengajak Aitim melihat konser band Jepang yang ditawarkan ketiga teman basket mereka. Dan itu berarti keduanya menyetujui untuk membawa Nano pergi ke pesta yang sudah direncanakan oleh Hawk dan teman-temannya. Pesta diadakan di rumah Hawk. Di sana 6 remaja itu mulai minum minuman beralkohol. Mereka berharap Nano segera mabuk agar ketiga laki-laki itu bisa menggilirnya. Tapi sayangnya Nano adalah gadis yang kuat. Karena itu Aitim memberikan obat tidur milik ibunya yang sengaja dia bawa ke dalam minuman Nano agar gadis itu segera pingsan tak sadarkan diri. Setelah Nano meminum minuman yang berisi obat tidur dengan tambahan beberapa gelas miras, akhirnya Nano tumbang tak sadarkan diri. Ketiga laki-laki remaja itu segera bergegas untuk mengeksekusi Nano secara bergilir. Hawk mendapat giliran pertama untuk setelah sebelumnya sempat berdebat dengan Neong. Eksekusi dilakukan di kamar Hawk. Saat Hawk sedang sibuk membuka baju Nano, gadis itu tiba-tiba terbangun. Nano menegur perbuatan Hawk dan meminta Hawk untuk meminta izin kepadanya terlebih dahulu sebelum prosesi pengetan. Dengan canggung dan sedikit takut, akhirnya Hawk meminta izin untuk melakukan pengetan kepada Nano. Jelas Nano di sini menolak. Gadis itu berjalan menuju pintu dan menegur teman-temannya yang sedang menguping di luar kamar Hawk. Pintu kamar ditahan oleh Tao dan Aitim agar Nano tidak bisa keluar. Nano sempat meminta mereka untuk membukakan pintu, tapi kedua gadis itu menolak membukakan pintu sebelum Nano dengan Hawk di dalam sana. Akhirnya setelah mendapat perintah dari Aitim, Hawk segera memaksa Nano untuk bersamanya. Nano sama sekali tidak menolak dan hanya membiarkan Hawk nya. Ternyata permainan Hawk sama sekali tidak memberi efek apapun terhadap Nano. Nano justru berbicara hal yang mempermalukan Hawk di samping teman-temannya. Nano bahkan tertawa sangat kencang hingga membuat Hawk jengkel lalu mencekik Nano sampai gadis itu tidak sadarkan diri. Dicekik sambil mantap. Hawk yang panik membuat teman-temannya bergegas masuk dan memeriksa keadaan Nano yang ternyata telah meninggal. Mereka saling menyalahkan satu sama lain atas konsekuensi yang akan mereka dapat.
Akhirnya dengan kejam, A-Team menyarankan untuk menguburkan jasad Nano agar tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Kelima remaja itu akhirnya membawa jasad Nano ke lahan kosong dan mulai menggali liang untuk menguburnya. Hawk sempat meminta maaf kepada Nano sebelum Tao marah dan memintanya untuk segera mengubur jasad Nano. Di tengah-tengah proses penguburan, tiba-tiba Nano tersadar. Salah satu dari mereka meminta teman-temannya untuk membantu Nano, tapi yang lainnya menolak dan memutuskan untuk melanjutkan penguburan Nano sebelum gadis itu bangun. Hawk bahkan sempat turun ke liang untuk membunuh Nano sebelum akhirnya mereka berhasil mengubur gadis tersebut. Setelah dirasa selesai, satu persatu dari kelimanya meminta maaf kepada Nano atas apa yang telah mereka lakukan. Keesokan harinya, kelima remaja itu sama-sama gelisah karena kejadian di malam sebelumnya. Sampai tiba-tiba bayangan seorang gadis melewati ruang kelas 3 remaja laki-laki itu, hingga membuat mereka tercengang. Begitu juga dengan Tao dan A-Team. Kedua gadis itu terkejut karena Nano tiba-tiba berada di kelas mereka dengan keadaan sehat dan seolah tidak terjadi apa-apa. Saat jam istirahat, Nano menghampiri Tao dan A-Team yang sedang membicarakannya. Mereka berdua tampak ketakutan karena berpikir bahwa gadis yang bersama mereka itu bukanlah Nano, melainkan kembarannya, atau mungkin rohnya yang bergentayangan. Nano yang terus mendekati Tao membuat keduanya merasa ketakutan dan pergi dari sana. Ternyata, dari lantai 2 ketiga remaja laki-laki yang semalam berpesta bersama mereka sedang mengamati Nano dengan rasa tidak percaya. Malam harinya, kelima remaja itu kembali melakukan pertemuan di rumah Hawk. Mereka membahas mengenai tujuan dari gadis yang mengaku sebagai Nano tersebut. Terjadi pertengkaran di sana karena rencana yang akan mereka lakukan selanjutnya. Di tengah-tengah perbincangan, bel rumah Hawk berbunyi. Setelah Hawk membukakan pintu, ternyata tamu yang datang adalah Nano. Gadis itu datang untuk mengambil ponselnya. Di sini, Nano langsung berlalu menuju kamar Hawk dan membaringkan diri di atas ranjang. Dengan takut, kelima remaja tadi mengikuti Nano dari belakang. Nano mengambil ponselnya yang tersembunyi di bawah bantal. Dia lalu memutar video kejadian kemarin yang ternyata direkam oleh Nano. Karena merasa terancam jika videonya tersebar, para remaja itu kembali membunuh Nano dengan cara membekapnya dengan bantal. Mereka kemudian membawa Nano ke lahan kosong kemarin dan menguburkan lagi jasadnya di sana. Di tengah-tengah prosesi penguburan, Hawk turun ke liang untuk mencari ponsel milik Nano yang berbunyi. Tapi secara tiba-tiba, gadis itu terbangun sambil tertawa sehingga membuat mereka semua ketakutan. Refleks Hawk memukuli Nano menggunakan sekop karena panik. Tapi dari sisi lain, seorang gadis berwujud Nano muncul sehingga mereka berlima kembali menyerangnya. Tapi lagi dan lagi, satu sosok Nano lain muncul dan jelas saja itu membuat semuanya ketakutan. Nano yang memang bukan gadis biasa benar-benar membuat kelima remaja itu ketakutan. Tapi pada akhirnya Nano melepaskan mereka berlima untuk kembali pulang. Keesokan harinya Nano kembali ke sekolah dengan keadaan baik-baik saja. Gadis itu berkata bahwa kita akan selalu mengucapkan maaf untuk kesalahan yang telah kita lakukan. Meskipun kita melakukan kesalahan yang sama, kita akan tetap meminta maaf seolah-olah itu adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh manusia. Tao dan A-Team berakhir histeris karena melihat Nano datang ke kelas mereka dengan keadaan baik-baik saja, melihat setelah apa yang terjadi di malam-malam sebelumnya. Dan episode 2 pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah, setiap kita melakukan kesalahan pasti kita diajarkan untuk meminta maaf. Tapi tidak jarang juga kita selalu mengulang kesalahan yang sama karena terlalu menggampangkan kesalahan kita dengan satu kata, yaitu maaf. Jadi buat kalian semua jangan berpikiran seperti itu. Permintaan maaf itu merupakan sebuah penyesalan atas kesalahan yang telah kita perbuat. Tapi jika kita kembali melakukan kesalahan tersebut, berarti kita tidak benar-benar menyesal atas perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Dan hal seperti itu bukanlah hal yang baik. Terima kasih semua, Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye. Jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen. Terima kasih.